Selamat datang di podcast Hihihi Horror Story with Anjeli. Hai, nama gue Anjeli Rizka. And before we start, I wanna tell you something. Kalau lagi gelap, jangan terlalu percaya kalau lo sendirian. Lo pernah gak digangguin sama sesuatu yang bukan manusia? Tapi yang digangguin bukan cuma lo sendirian, melainkan satu mobil penuh yang isinya keluarga lo. Kali ini gue ingin bagiin pengalaman pribadi gue saat gue habis pulang kampung dari Palembang pas gue masih kecil. Jadi semuanya tuh berubah ketika mobil gue masuk ke salah satu daerah di Lampung yang namanya tuh Sukadana. Waktu itu tuh lagi tengah malam, yang kita semua tuh tidur, yang bangun tuh cuman kakak gue sama om gue. Beberapa saat kemudian kita masuk ke daerah Sukadana, kakak gue bilang kalau dia tuh nyium bau busuk yang nyengat banget gitu loh. Terus dia bilang kan ke om gue, tapi om gue tuh cuman kayak, udah lupain aja, gak usah dipikirin gitu. Nah, habis itu beberapa saat kemudian nyokap gue tiba-tiba teriak-teriak, jerit-jerit di mobil. Terus kayak, kenapa dong? Nih, akhirnya om gue minggir, kita istirahat dulu mobilnya. Habis itu bangun kan semua. Nah pas udah bangun, mulai dia tuh cerita kalau mereka semua tuh ternyata mimpi buruk yang sama. Jadi awalnya ya, bibi gua itu ada 2 orang di mobil. Bibi gua yang pertama ini bilang kalau dia tuh mimpi dia ketindihan dan dia ngelihat ada sosok perempuan di pangkuan dia dan dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, bokap gue mimpi kalau mobil kita tuh udah di ujung jurang dan dia minta tolong, teriak-teriak tapi nggak ada yang nolongin sampai akhirnya mobil kita tuh jatuh ke jurang yang isinya tuh danau. Nah nyokap gue mimpinya tuh nyambung sama bokap gue. Dia mimpi kalau mobil kita nih sengaja diceburin sama dia ke dalam danau. Terus kayak dan lu tau nggak gongnya tuh mimpi siapa? Mimpi bibi gue yang kedua. Dia bilang kalau dia mimpi awalnya mobil kita tuh jalan, terus tiba-tiba ada sosok perempuan di tengah jalan pakai baju putih. Terus kita kayak nabrak dong, tapi pas ditabrak tuh perempuan hilang. Nah abis hilang tiba-tiba dia masuk. Dia awalnya masuk ke seat depan, abis itu dia pindah ke seat tengah, abis itu dia pindah ke seat belakang di samping bibi gue. Awalnya dia ngadep depan, tapi tiba-tiba dia madep ke bibi gua kayak gini sambil melotot dengan wajah dia yang udah hancur. Jujur gua masih merinding sih tiap dengar cerita itu. Terus udah kan, akhirnya kita istirahat dulu, baca doa, kita lanjut jalan sampai akhirnya pas pagi kita nyebrang kan ke Pulau Jawa. Terus pas udah nyampe rumah, tiba-tiba om gua yang di Palembang nih nge-call bapak gua. Dia nanya, kalian semalam digangguin ya di jalan? Terus kayak bokap gua kaget dong, kayak kok tahu gitu. Oh ya, for information, om gua ini emang indigo gitu lah katanya. Terus dia bilang, iya saya lihat ada 2 sosok, ibu sama anak. Mereka meninggal karena kecelakaan dan mereka gangguin kalian tuh buat nyari korban selanjutnya. Mereka tuh sempat ngikut di mobil kalian, tapi cuma sampai pelabuhan aja karena mereka nggak bisa ikut nyebrang ke laut. Jujur gok sih menurut gue, karena walaupun gue nggak tahu ya om gue ini bohong apa enggak, tapi kayak gue tetap ngeri sih, karena di situ kan gue ngerasain juga ya, walaupun gue nggak digangguin sama dia. Ngomongin soal kecelakaan, gue jadi sadar juga sih soal kenapa poin SDG nomor 11 tuh tentang transportasi aman penting. Karena jalanan yang sepi dan gelap itu tuh rawan banget kecelakaan ya agak kasihan sih ya gitu. Intinya semoga apa yang gue alamin gak dialamin sama orang lain, cukup gue aja. Stay safe semuanya dalam berkendara, jangan lupa istirahat dan baca doa. Gue Anjeli dan gue pamit undur diri. BTW kalau abis ini ada ngetok pintu,